Selamat datang di Jam Film. Jadi gimana guys? Argentina memang pantas sih juara. Cielah gitu, masih aja dibahas. Kembali lagi bersama saya yang masih akan menceritakan film yang temanya tidak sama sekali menceritakan tentang kelembutan duniawi. Inilah U571, berlatar belakang di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi tidak perlu banyak kata di awal, mari saya putarkan intronya. Langsung saja kita diperlihatkan ruangan kapal selam dari tentara pasukan poros, yaitu tentara Nazi Jerman, yang dimana di hari itu mereka akan melakukan sebuah serangan bawah laut untuk menghancurkan jalur bantuan sekutu tentara Inggris ke Amerika. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama karena tidak disangka telah datangnya kapal baringan atau kapal perusak dari sekutu, sehingga tentara Nazi tergopoh-gopoh untuk segera masuk ke dalam laut agar lolos dari deteksi musuh. Namun pasukan sekutu tidak akan melepaskan targetnya begitu saja, sehingga mereka mengeluarkan bom dalam air secara acak, berharap salah satu dari serbuan bom tersebut bisa mengenai kapal selam dari tentara Nazi. Dan benar saja, kapal selam Nazi terkena guncangan ledakan bom tersebut, sehingga tidak sulit untuk kapal selam Nazi mengalami kebocoran hingga kebakaran di kapal selamnya, sehingga membuat semua kru mekanik tewas terbakar di dalam ruangan mesin. Masalah semakin runyam, daya mesin kapal selam tidak cukup untuk meluncur kabur, melainkan hanya cukup untuk menyelam saja, sehingga sang kapten pasukan memerintah untuk petugas radio mengirim pesan kepada bala bantuan untuk penjemputan. Nah, kode komunikasi inilah yang sebenarnya itu diincar pasukan sekutu di film ini. Lanjut, kita dibawa terbang ke dataran Amerika dan kita diperkenalkan dengan seseorang letnan yang bernama Andy Taylor. Kita panggil saja dia Taylor, yang dimana di malam itu ia ingin bertemu dengan kaptennya. Ternyata di sana Taylor mempertanyakan atas tangguhan terhadap dirinya bahwa dia belum bisa mendapatkan armada kapalnya sendiri. Di sana sang kapten, yaitu yang bernama Dahlgren, masih tetap mengatakan bahwa Taylor belum siap untuk mendapatkan komandonya sendiri. Meskipun secara rata-rata nilai Taylor dalam bertugas ini selalu unggul daripada yang lainnya. Taylor pun kecewa pada malam itu, sehingga seorang chief dalam regunya sedikit menenangkan. Mungkin benar bahwa Taylor belum siap untuk menjadi seorang kapten. Lalu, tidak lama kemudian, klub malam angkatan laut mendadak dibubarkan oleh sersan utusan, mengatakan bahwa hak cuti selama 2 hari sudah dicabut, yang artinya angkatan laut akan mendapat tugas dadakan. Singkat cerita, langsung saja Taylor dan pasukannya menuju ke pangkalan kapal tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Di sana sang kapten langsung menjelaskan bahwa 2 jam lagi mereka harus siap berangkat dan menjalankan misi patroli manuver dan memberi perintah kepada semua awak kapal untuk menyiapkan semuanya sesuai bagiannya masing-masing. Taylor di sana meminta penjelasan kepada kaptennya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sang kapten mengatakan bahwa tim ini mendapatkan operasi khusus dan Taylor akan mendapat arahan ketika kapal sudah berangkat. Dan kapten menginginkan Taylor untuk tetap fokus di misi ini kendati pun mereka tengah berselisih. Singkat cerita, Taylor pun masuk ke ruangan Laksamana dan membawa 1 teknisi radio. Di sana, sang Laksamana mengatakan bahwa akan ada 1 orang tambahan di operasi kali ini, yaitu letnan yang bernama Hirsch.
Kita panggil saja dia Harry biar lebih mudah. Di sana Harry langsung menunjuk si teknisi radio yang dibawa oleh Tyler yang bernama Wayne. Secara teknis, teknisi Wayne sangat dibutuhkan di misi kali ini karena dia bisa bahasa Jerman. Lebih tepatnya dia mempunyai darah Jerman dan juga lulusan sastra Jerman. Lanjut, di luar sana Tyler sebagai perwira pelaksana kapal tiba-tiba didatangi oleh mayor marinir yang bernama Conan yang diutus secara langsung dari Badan Intelijen Angkatan Laut untuk turut serta juga dalam operasi kali ini. Dan Conan membawa satu truk bahan peledak yang siap untuk dimuat. Dan tanpa pemotongan tumpeng dan doa bersama, semuanya sudah siap. Di sanalah kapal selam tempur berangkat. Di dalam kapal selam seperti yang dijanjikan oleh sang kapten, Letnan Harry dan Marinir Connor menjelaskan misi kali ini. Dan mungkin ini akan sedikit panjang ya. Oke. Dimana seperti yang kita tahu di awal bahwa kemarin malam pada pukul 3 kapal perusak Inggris melaporkan peluncuran bom dalam laut dan berhasil menumbangkan satu kapal selam Nazi. Namun selang beberapa lama setelah itu pangkalan pencari arah sekutu berhasil mentriangulasi kode sinyal radio dari musuh dan mendapatkan lokasinya. Inggris yakin bahwa kapal selam itu hanya lumpuh bukan tenggelam dan hanyut ke arah timur. Dan sekarang pihak poros yaitu Prancis juga tengah mempersiapkan kapal selam untuk menjemput rekannya yaitu Nazi yang sudah berangkat dari kemarin sore dengan membawa beberapa mekanik dan suku-suku cadang. Yang para pasukan sekutu incar adalah apa yang ada di dalam kapal selam Nazi tersebut. Seperti yang sudah saya singgung di awal, itu adalah mesin tik dan itu bukanlah mesin tik biasa, melainkan itu adalah sebuah mesin kode Enigma, yaitu alat komunikasi antar kapal selam Jerman yang paling rahasia. Ketidakmampuan Amerika dalam menguraikan pesan komunikasi yang musuh gunakan akan menjadi kerugian besar bagi pasukan sekutu dalam perang ini. Amerika harus bisa mempelajari kode komunikasi yang mereka gunakan. Lanjut. Ini Conan ya. Di sana menjelaskan misi kali ini lebih ke sebuah penyamaran. Kapal selam yang mereka tumpangi ini akan menyamar menjadi kapal selam poros sebagai pasukan pengantar suplai Jerman. Setelah itu, tim ini akan mendekat ke musuh, masuk ke dalam kapalnya dan merebut mesin kode Enigma tersebut. Setelah berhasil, kapal selam Jerman tersebut akan ditenggelamkan secara perlahan agar bala bantuannya mengira kapal tersebut tak sanggup bertahan dan tenggelam. Bukan diserang semacam ini. Karena pihak Jerman wajib tidak boleh tahu kalau Amerika mendapatkan kode Enigma tersebut. Karena jika mereka tahu, kode Enigma akan diubah lagi sehingga misi ini akan menjadi sia-sia. Dan mereka harus lebih dulu sampai daripada kapal bala bantuan musuh yang juga menuju ke sana. Singkat cerita, kita dibawa ke pasukan Nazi yang masih berusaha untuk memperbaiki mesinnya. Hingga tidak lama kemudian, di luar sana mereka bertemu dengan beberapa penyintas perang yang meminta tolong karena terjebak di tengah lautan. Namun, sang kapten di sana bukannya menolong, justru malah memerintah anak buahnya untuk menembak. Jelas itu adalah mandat dari Hitler bahwa aturan penting untuk tentara Nazi adalah dilarang menolong penyintas manapun. Singkat cerita, malam telah tiba, badai di tengah lautan. Akhirnya tentara Amerika menemukan kapal selam Nazi di ujung sana. Sehingga operasi penyusupan akan langsung dipimpin oleh Mayor Conan dan harus berjalan sesuai dengan instruksinya. Dan mereka pun bergegas menurunkan skoci untuk mendekat ke kapal Nazi. Dan jika operasi ini gagal, maka kapal Nazi harus ditenggelamkan, meskipun para tim eksekusi masih ada di dalam sana. Penyamaran kapal dari sekutu nampak tidak menuai kecurigaan, sehingga tim eksekusi tidak mendapat masalah ketika sebagian dari mereka naik. Namun semua berubah ketika salah satu tentara Nazi berhasil melihat senjata yang Conan bawa.
sana, tentara Nazi berusaha membendung serangan dadakan tersebut. Namun, Tyler dan kawan-kawan lebih tangguh dari tim Nazi sehingga kapal selam berhasil disabotase. I think we got the code book! Yeah, use the blankets. Secure. Para tentara Nazi yang masih hidup segera dipindah ke kapal selam Amerika, sedangkan Tyler dan yang lainnya masih di dalam kapal Nazi, menggeledah data apapun yang ada di sana, termasuk mesin tik incaran mereka harus segera diamankan dan segera memasang peledak di dek mesin agar kapal ini tenggelam dengan kerusakan di dalamnya. Ketika semua tim sudah selesai dan mau kembali, tanpa disangka bahwa ada satu torpedo melesat ke kapal selam Amerika yang tengah berkamuflase menjadi kapal selam Nazi tersebut. Tyler dan yang lainnya yang masih di kapal Nazi hanya bisa terpelongo melihat kapal yang berisi rekan-rekan lainnya dan para tawanan meledak di depan mata mereka. Di sana Tyler melihat kaptennya yang sekarat di tengah lautan. Di sana Tyler ingin membantu kaptennya, namun dengan begitulah sang kapten membuktikan nasihatnya sendiri bahwa jika Tyler ingin menjadi seorang kapten, dia harus bisa mengambil keputusan meskipun itu sulit. Sang kapten memerintah Tyler untuk segera masuk ke dalam kapal Nazi dan pergi dari sini. Sesampainya di dalam, para tentara Amerika kalang kabut dan kebingungan bagaimana cara menjalankan mesin-mesin di dalam kapal ini dikarenakan semuanya berbahasa Jerman. Untung saja mereka bisa sedikit menalar dan mesin pun berhasil dijalankan. Tidak cukup untuk bisa menjalankan mesin, mereka harus lolos dari kapal musuh yang semakin mendekat. Dan yang lebih parah, kapal musuh kembali lagi meluncurkan torpedo ke arah mereka. Dan mereka pun harus bisa berbelok dan menghindar dari tembakan. Mereka berhasil menghindar dari tembakan pertama dan tidak cukup di sana, torpedo kedua kini diluncurkan oleh musuh. Secara bersamaan, pasukan Amerika berusaha untuk meluncurkan torpedo balasan yang awalnya tersangkut, namun mereka berhasil meluncurkan tembakan tersebut. Dan beruntungnya, torpedo yang mereka luncurkan salah satunya berhasil mengenai kapal musuh. Dengan begitu, Tyler memberi perintah untuk naik kembali ke permukaan dan mencari para rekan atau tawanan yang masih bisa diselamatkan. Dan benar adanya, mereka menemukan kapten tentara Nazi yang ternyata masih bertahan kintir di tengah lautan dan segera menaikkan si kapten dan akan menjadi tawanan mereka. Namun, yang membuat miris adalah kapten mereka sendiri tidak selamat, yaitu Kapten Dahlgren. Kembali ke dalam, di sana Tank sebagai teknisi menjelaskan bahwa semua baterai mesin telah habis setelah digunakan mereka untuk manuver tadi. Namun kabar baiknya, salah satu mesin diesel masih bisa digunakan dan Tank nampak masih bisa memperbaiki semua kekurangan yang ada di kapal ini. Kini hanya tersisa beberapa orang saja.
Otomatis Tyler kini menjadi kapten kapal ini dan sudah menentukan arah perjalanan mereka, yaitu mereka akan menuju ke Inggris di Land's End karena hanya itu yang paling dekat dengan titik posisi mereka sekarang. Di sana Harry juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengirim sinyal bantuan karena Jerman akan mudah menemukan posisi mereka sehingga akan mudah mengaitkan dua kapal selam mereka yang tenggelam, dan jika Jerman curiga bahwa Enigma telah dicuri, maka Jerman akan mengubah lagi kodenya dan misi yang sudah menelan korban banyak ini akan sia-sia. Tantangannya di sini adalah jika mereka benar untuk menuju ke Inggris, maka harus melewati belakang pertahanan dari Jerman, yang pastinya di sana penuh dengan kapal selam dari Nazi. Dan dengan kapal bobrok yang mereka naiki sekarang, mana mungkin mereka bisa bertahan dari serangan musuh jika ketahuan. Dengan mengejutkan, Tyler di sana justru menjawab bahwa dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia tidak bisa menjawab tantangan yang ada di depannya. Di dalam kapal, para awak tidak habis pikir bahwa angkatan laut menugaskan mereka dan berkorban nyawanya hanya demi mesin tik. Di sana, Chief mengingatkan, jika angkatan laut memberikan sebuah tugas, maka tugas itu memang benar-benar penting. Dan sempat marah dengan salah satu awak yang mencela Tyler di sana yang tidak tahu harus berbuat apa dikala dia sekarang memegang komando kapal ini. Setelah itu, Chief meluangkan waktunya untuk berbicara empat mata dengan Tyler. Di sana, Chief meminta izin sebelumnya untuk mengatakan petuah khusus untuk Tyler. Dia mengatakan bahwa ini adalah angkatan laut, di mana seorang komandannya adalah seseorang yang harusnya hebat dan mengerikan, seseorang yang harusnya ditakuti dan dihormati, seseorang yang kuat dan tahu akan segalanya. Chief memohon kepada Tyler untuk tidak lagi mengatakan kata-kata seperti yang Tyler katakan tadi. Kata-kata "aku tidak tahu" dari seorang kapten akan bisa membunuh semua awak kapal. Sekarang Tyler menjadi seorang kapten, dan kapten harus selalu tahu apa yang harus dia lakukan, terlepas dari kebenaran entah dia benar-benar tahu atau tidak. Tyler merenungi hal itu, namun tidak perlu waktu lama, tiba-tiba ada teriakan dari luar mengatakan bahwa ada pesawat Jerman yang tengah terbang mengintai kapal mereka. Langsung saja, Tyler mengintai secara langsung pesawat tersebut. Di sana mereka masih belum tahu penyamaran mereka sudah terbongkar atau belum, sehingga di sana Tyler menyuruh dua awak untuk siap-siap memegang senjata. Namun di sana Tyler masih memprediksi bahwa pesawat itu mengira bahwa mereka temannya dan menginstruksi untuk melambai-lambai guna menyapa sesama rekan. Namun dengan tiba-tiba pesawat itu terbang memutar dan memposisikan arah seakan mau menembak. Dengan begitu, satu awak yang paling sengak tersebut, yaitu Mazzola, dengan sangat kurang ajar meminta rekannya untuk melepaskan tembakan, seolah apa yang dikatakan Tyler tidak perlu untuk dipatuhi. Dan pesawat itu hanya menyapa balik, dan di sanalah Tyler marah dan memberi pelajaran. What the hell are you doing, huh? This is not a goddamn democracy! Tidak cukup di sana, di kejauhan mereka kembali melihat cobaan di mana ada kapal perusak Nazi yang mendekat ke arah mereka. Dengan begitu, Tyler segera memberi perintah untuk mengkosongkan anjungan, mengamankan Dazzle dan segera menyelamkan kapalnya. Dan tanpa disangka, di ruangan mesin tank mendapat serangan dari Kapten Nazi yang mereka tawan. Dengan begitu, tawanan berhasil lepas dan kali ini mereka akan mendapatkan destroyer langsung dari dalam kapal. Dengan kapal yang tidak bisa diselamkan, Tyler mengutus Mazzola untuk mengecek ke ruangan mesin di mana tank berada. Dan benar saja, sesampainya di sana, dia harus berhadapan dengan Kapten Nazi yang berhasil lepas. Untung saja ada Eddie di sana sehingga kembali si tawanan berhasil diamankan. Namun tetap saja Mazzola tewas karena tembakan-tembakan tersebut. Tank yang masih berat untuk berdiri segera diperintah Tyler untuk menyelamkan kapal ini. Tyler semakin terpojok karena masalah di atas kapal perusak telah sampai di depan kapal selam mereka.
She needs 5 minutes, Mr. Tyler. Fire a shell below the waterline. Wouldn't do a goddamn thing, which we do not have. Trigger, stand by on the flag. Nampak mereka sangat terpojok. Di sana Tyler memberi komando kapan waktu yang tepat untuk memberondong tembak orang-orang yang dikirim dengan skoci tersebut. Dan dengan perhitungannya sangat gambling, Tyler berencana melepas tembakan meriam Deck tepat di ruangan radio komunikasi kapal musuh agar mereka tidak bisa melakukan komunikasi ke markas besar. Setelah itu, yang mereka harus lakukan hanyalah menyelam dengan cepat dan melewati mereka. Dan mari kita saksikan aksi dari tentara Amerika ini. Right through the goddamn porthole. Wollt ihr mit den Leinen helfen? Ja, Fleisch. Das ist der Falle! Hooked up! Hooked up! Mach jetzt, Mann! Talk to me, Rabbit! You're good, man! You're good. Sensation, die schießen auf uns! Hören wir, Oberleutnant! Das ist... Kendala di dalam kapal dikarenakan Kapten Nazi berhasil memotong tekanan pada hidroliknya. Tank dan juga Eddie mereka harus segera memperbaiki kerusakan tersebut. Dan dengan sangat epik mereka akan melewati kapal penghancur Nazi. Passing 5 meters. Trigger left full rudder. Contact maneuvering. Meskipun mereka bisa melewati, para pasukan Nazi tidak akan melepas mereka begitu saja. Sehingga mereka akan melepaskan bom dalam air dengan jumlah yang banyaknya tidak bisa ditentukan. Serangan bawah air adalah hal yang paling mencekam yang akan dialami seluruh awak kapal selam. Jika terus-menerus mendapat gelombang ledakan dari bom, maka mereka akan terguncang, terbentur ke sana kemari hingga tulang mereka patah semua, dan pada akhirnya mati karena kebocoran kapal. There's no way. Kini mesin kapal sebelah kanan sudah rusak total. Tyler menyadari tidak mungkin akan terus merayap di bawah lautan untuk menuju ke markas Inggris. Akibat itu, Tyler merencanakan suatu gerakan. Dia memberi komando tank untuk memperbaiki buritan dan juga tabung torpedo kapal ini, dan memberi komando kepada Chief untuk menyelam ke dalam lagi hingga 160 meter. Membuat semua tercengang bahwa jika menyelam sedalam itu lagi, seberapa kuat tekanan bawah laut yang akan menerpa kapal ini. How wise is that, Lieutenant? Dan di sanalah Tyler menjelaskan rencananya. Mungkin ini agak lama ya. Jadi gini, dikarenakan kecepatan kapal selam ini masih di bawah kecepatan kapal penghancur musuh, akan sangat sulit untuk Tyler menempatkan posisi kapal ini ke dalam posisi tembak.
sehingga dia akan lebih masuk ke dalam dan melepaskan beberapa muatan sampah dari tabung depan hingga membuat hamparan puing-puing muncul ke permukaan tepat di depan kapal perusak musuh, sehingga mereka terpancing untuk menuju ke puing-puing buangan tersebut. Dan disinilah kapal selam harus mematikan mesinnya untuk menjaga kesunyian dalam laut dan melakukan pencarian akuistik untuk memastikan bahwa mereka berpura-pura mati dengan sempurna. Yang sebenarnya mereka mengambang perlahan menuju ke kedalaman piroskop menggunakan daya apung positif untuk menarik kapal selam ini ke atas dan menjauh dari jarak kapal perusak yang menurut perhitungan Tyler posisi mereka akan sudah berada di 640 meter dari jarak kapal musuh. Dan di posisi itulah menjadi titik sempurna kapal ini untuk meluncurkan torpedo terakhir mereka kepada target yang sedang tidak bergerak itu. Dengan begitu, mereka segera menjalankan perintah tersebut, termasuk membuang mayat dari Mazzola ke atas permukaan untuk menjadi umpan perhatian pandangan musuh. Memang berat, tapi ini harus dilakukan. Ditambah lagi, Letnan Harry juga menegaskan jika trik ini gagal, pasti dari mereka semua yang mungkin saja masih hidup akan ditangkap Nazi. Namun yang lebih berbahaya lagi adalah Nazi akan menginterogasi tentang rahasia pasukan sekutu, seperti kemampuan deteksi radar atau pemahaman Amerika terhadap enkripsi Jerman dan berbagai rahasia lainnya. Dan guna untuk mendapatkan informasi itu, para tawanan akan disiksa habis-habisan oleh Nazi. Di sana Harry menegaskan kepada Tyler, jika gagal, Tyler harus memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang selamat untuk ditangkap Nazi. To God. Dan lagi-lagi tentara Nazi meluncurkan bom dalam air untuk menyerang targetnya. Dan yang kali kedua ini lebih banyak dari yang pertama. Dan umpan pun diluncurkan Tyler, termasuk jasad dari Mazzola. Bye, Mazzola. Percikan semakin padat dan Chief. Zero the plane. They're too close together. guncangan luar biasa membuat kerusakan kapal semakin parah. Di sana, Wayne mendeteksi bom susulan semakin banyak diluncurkan, sehingga Tyler memerintah Chief untuk menyelam 200 meter lagi ke dalam, sehingga mereka berada tepat di atas ledakan bom, membuat mereka tercengang. Namun Chief masih percaya dengan keputusan kaptennya. Tekanan bawah laut semakin besar. Di sana, Tyler memastikan status kesiapan tembakan di ruangan tank. Dan ternyata masih ada kendala-kendala yang berusaha tank perbaiki. Mereka semua tak bergeming, membayangkan betapa mengerikannya tekanan di kedalaman itu dan letusan-letusan bom yang ada di atas mereka. Chief di sana terkesan dengan kapal buatan Jerman tersebut. Namun baru saja memuji, baut-baut besi mencetat ke sana kemari. Semua penjuru mengalami kebocoran karena tidak bisa menahan tekanan di kedalaman tersebut. Jarum kedalaman terus berjalan melebihi skala, yang artinya mereka akan tenggelam. Sehingga dengan cepat mereka harus membuang tangki pemberat utama. Namun kapal masih merosot ke dalam, sehingga setelah tangki penyeimbang dikeluarkan, sedikit demi sedikit kapal mulai bergerak naik.
Namun dengan dilepaskannya tangki pemberat, kini mereka tidak punya kontrol untuk naiknya kapal ke permukaan. Sedangkan peluncuran torpedo, tank melaporkan bahwa telah mengalami kebocoran di pipanya, sehingga tidak akan bisa menghasilkan tekanan untuk meluncurkan torpedo. Dengan lokasi tekanan yang ada di bawah genangan lambung kapal, membutuhkan tubuh kecil untuk masuk ke sana dan mendorong tekanan laju tembak. Di sana, Tyler mengutus Trigger, salah satu kru yang paling kecil badannya, untuk masuk ke lambung kapal. Sesampainya di ruangan mesin, tank menjelaskan bahwa Trigger harus masuk ke lambung kapal dan mencari katup isolasi di belakang pipa tekanan yang bocor untuk diputar ke arah bawah agar tekanan tembakan bisa melesatkan torpedonya. Dan hanya dengan bantuan selang dari atas guna membantu Trigger agar tetap bisa bernafas, Trigger si pria kecil siap untuk beraksi. Kembali ke atas, Wen mendeteksi bahwa kapal musuh telah menghentikan baling-balingnya berhenti tepat di puing-puing jebakan mereka. Masalahnya, di sana mereka telah kehilangan kontrol laju naik kapal, sehingga ketika mereka sampai permukaan tanpa torpedo yang siap untuk diluncurkan, maka perjuangan berat ini hanya akan bermuara ke kegagalan dan bunuh diri belaka. Di dalam, Trigger berhasil menutup katup yang bocor, namun sialnya masih ada lagi katup terbuka dan posisinya lebih dalam lagi. Selang udara hanya sampai di titik pertama, dan mau tidak mau Trigger harus masuk lebih dalam dan bertaruh atas ketahanan nafasnya. Kembali ke atas, Wade mendeteksi sebuah sinyal komunikasi bahwa ada sebuah ketukan kiriman sandi Morse yang berbunyi, "Aku U-571, hancurkan aku." Dengan begitu, Harry di sana begitu sangat peka dan langsung tahu siapa pengirim sandi Morse tersebut. Kapal semakin naik, dalam waktu 1 menit kapal akan segera mencapai permukaan. Tyler langsung menuju ke tempat Trigger. Di sana dia berusaha memberi motivasi ke Trigger bahwa dia bisa untuk mencapai katup yang bocor. Ini adalah kesempatan terakhir dalam keberhasilan misi. Periskop sudah dikeluarkan, kini mereka sudah mencapai permukaan. Para awak kemudi mempersisikan kapal selam ke arah kapal musuh. Mesin diesel sudah dinyalakan dan mereka disambut tembakan dari kapal Nazi Jerman. Dengan tembakan dari musuh yang mereka terima secara membabi buta, membuat kapal hancur dan bongkahan besi menimpa Trigger yang ada di dalam, dan dia tidak bisa mengambil selangnya. Dan dengan sisa nafasnya, Trigger berhasil memutar tuas pendorong torpedonya. Dengan begitu, komando Tyler untuk mempertahankan posisi kapal dan torpedo siap untuk diluncurkan. Kemenangan mutlak telah diraih oleh Tyler dan timnya. Namun dengan tewasnya Trigger yang tenggelam di lambung kapal, nampak di sana jelas yang ada hanyalah keberhasilan, bukan sorak kemenangan. Dengan kondisi kapal yang rusak parah, semua kru yang tersisa keluar dengan sekoci kecil dan memandang haru kapal Nazi yang perlahan ditelan lautan bersama dengan jasad Trigger, sang anak muda yang akan mereka kenal sebagai seorang pahlawan. Setelah itu, mereka mendayung sekoci hingga berhari-hari untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pangkalan sekutu. Hingga di suatu pagi, akhirnya mereka bertemu dengan pesawat pengintai Amerika Serikat, menemukan tim Tyler yang hampir sekarat, dan film pun tamat.
Baiklah sobat, akhir cerita yang sangat patriotik sekali. Jelas pesan dari film ini menurut saya pribadi adalah tidak ada pemenang dalam sebuah peperangan. Yang ada hanyalah korban. Cukup sekian dari Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.